Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang memberikan kita waktu, ruang, dan makna dalam setiap langkah kehidupan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku sekalian, pernahkah kalian merasa bahwa hidup berjalan terlalu cepat? Seolah semua orang berlari, sementara hati kita tertinggal. Dakwah ini terinspirasi dari lagu 33 kali by Promo yang menggambarkan kegelisahan tersebut. Ada kelelahan, pencarian, dan akhirnya menemukan makna dalam menyebut namanya. Mungkin sebagian orang berkata bahwa lagu hanyalah tipu daya manusia agar sibuk memikirkan dunia. Tapi tak jarang, orang paham mengenai lagu yang memiliki makna mendalam mengenai hubungan spiritual kehidupan manusia, khususnya bagi seorang muslim. Mari sama-sama kita telaah pesan yang terkandung dalam lagu ini sampai membuat saya tertarik untuk membahasnya. Dalam salah satu baitnya tertulis, di antara pusaran diskusi. Kalimat ini menggambarkan betapa seringnya manusia merasa terjebak dalam rutinitas dan kehilangan makna. Kita bekerja, belajar, dan beraktivitas, namun terkadang hati kita terasa hampa. Kita berputar, tapi tak tahu arah, lupa untuk berhenti dan bertanya, untuk apa semua ini? Itulah pusaran visi hidup yang berjalan tanpa tujuan spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan manusia seperti ini dalam firman-Nya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada dirinya mereka sendiri. Quran Surat Al-Hars ayat 19. Ketika hati kita jauh dari Allah, disitulah hidup kehilangan fungsi sejatinya. Kita bisa bergerak cepat, tapi tanpa arah. Hal ini mengajak kita untuk sadar jika tanpa Allah, kita hanyalah makhluk yang berputar dalam kekosongan. Lalu muncul lirik lain, di atas Sang Mahadaya, semua kendali terambil alih. Ini mengingatkan kita bahwa kendali sejati bukan di tangan kita, tetapi di tangan Allah. Ketika manusia merasa tak lagi bisa mengendalikan keadaan, disitulah saatnya kita menyadari bahwa kita butuh berserah. Kita bukan pusat semesta, tetapi hanyalah bagian dari rencana besar yang Allah atur dengan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki suatu kehendak kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Takwir ayat 29. Ini bukanlah ajakan untuk pasrah tanpa usaha, melainkan mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita usahakan, tempat terakhir untuk bersandar hanyalah kepadanya. Dan puncak pada lagu 33 kali ini ada pada bagian sebutlah namanya, tetap di jalannya. Inilah inti pesan dakwah kali ini. Zikir bukan hanyalah pelafalan, tetapi perenungan yang menghidupkan hati. Saat manusia kehilangan arah, disitulah Allah memberikan jalan pulang untuk mengingatnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Melalui ini, seakan mengajak kita kembali kepada tauhid yang sangat sederhana, tapi seringkali kita lupakan atau kita abaikan, yaitu dengan menyebut nama Allah 33 kali. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Astagfirullah. 5 kalimat pendek yang menenangkan hati, menundukkan ego, dan menegakkan makna hidup. Ketika dunia memaksa kita untuk terus berlari, Allah justru memanggil kita untuk berhenti sejenak, untuk mengingat, bernafas, dan berserah diri. Lagu ini menegaskan bahwa melamban bukanlah hal yang tabu, tapi berhenti bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang bagi jiwa untuk kembali pulih. Lalu pada bagian, belum pernahkah kau coba lihat semua yang bukan dari matamu? Kalimat ini mengajak kita untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas, dari sudut pandang Allah, bukan hanya dari sudut pandang ego manusia. Kadang kita menilai sesuatu hanya dari apa yang tampak untuk pandangan, seperti kesuksesan, harta, dan status. Padahal mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dibalik ujian dan kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu
atau bahkan kehilangan, semua ini hanyalah bagian dari proses menuju sesuatu yang Allah rencanakan dengan penuh kasih. Tidak ada luka yang kekal, tidak ada kegagalan yang abadi. Semua hanyalah fase yang membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah. Firman-Nya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Setiap ujian yang datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan. Allah sedang menulis cerita yang terbaik bagi setiap hambanya yang sabar dan tetap di jalannya. Saudaraku sekalian, marilah sama-sama kita jadikan pesan dari lagu ini sebagai bahan renungan hidup. Di saat hidup terasa bising, sebutlah namanya. Saat langkah terasa berat, tetaplah di jalannya. Saat pandangan kabur oleh dunia, lihatlah dengan mata iman. Dan ketika hati kita lelah, ingatlah bahwa semua ini hanyalah sementara, bukan akhir dari semua rencana Allah. Mari kita akhiri dengan memperbanyak zikir 33 kali. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan Astagfirullah. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, barang siapa yang bertasbih kepada Allah 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali setelah sholat, maka seluruh dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Semoga dengan menyebut namanya, hati kita kembali hidup. Semoga langkah kita selalu di jalannya, dan semoga hidup kita menjadi perjalanan yang penuh dengan makna, bukan hanya sekedar rutinitas tanpa arah. Akhirul kalam, mohon maaf jika banyak salah atau mungkin salah